Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Muhammad Arif di channel Arifologi. Kali ini saya akan membahas lebih jauh tentang apa itu pengetahuan. Kalau di video yang sebelumnya saya sudah membahas apa itu epistemologi, filsafat ilmu pengetahuan, filsafat pengetahuan. Nah, di sini saya akan lebih jauh membahas tentang apa yang menjadi objek epistemologi, yaitu pengetahuan itu sendiri. Dalam menjelaskan tentang pengetahuan ini, saya mengambil dari buku How Do We Know yang ditulis oleh James K. Dew dan Mark W. Foreman. Kalau Anda ingin membaca atau mempelajari lebih lanjut, bisa silahkan cari buku itu. Sekarang kita mulai dengan pertanyaan, apakah pengetahuan itu definisinya sama dengan isi pikiran kita? Jadi ada yang bicara bahwa pengetahuan itu adalah sesuatu yang ada di pikiran kita atau isi pikiran kita. Apakah seperti itu definisi pengetahuan? Kalau pengetahuan itu dianggap sebagai sekedar isi pikiran kita, maka sebenarnya ini tidak lebih sekedar deskripsi atas ide-ide. Jadi ada sesuatu yang ada ide di dalam pikiran kita, itu hanya deskripsi atas ide-ide, bukan pengetahuan. Jadi ini bukan pengetahuan. Jadi definisi yang mengatakan bahwa pengetahuan itu adalah isi dari pikiran kita, itu kurang tepat. Ada juga yang memahami bahwa pengetahuan itu juga sama dengan percaya. Karena sebenarnya mengetahui sesuatu itu tidak lain juga kita melakukan pembenaran percaya terhadap sesuatu. Tetapi apakah pengetahuan itu sama dengan percaya? Tahu dan percaya itu berbeda. Tahu, kalau kita menyatakan bahwa kita tahu sesuatu, itu artinya bahwa kita sudah mengklaim bahwa sesuatu itu kita tahu dan itu benar. Misalkan saya mengatakan saya tahu ini apel, itu artinya saya tahu ini apel dan ini benar apel. Mengatakan seperti itu. Beda kalau dengan percaya. Kalau percaya sesuatu berarti di situ kita masih ada pengakuan bahwa itu bisa saja benar atau sebaliknya. Jadi taraf kebenarannya tidak sepasti tahu. Kalau masih percaya itu masih ada sedikit keraguan juga. Maksudnya kita tidak betul-betul yakin bahwa yang di depan kita itu ada gitu, terbukti gitu. Ada pembenarannya, ada justifikasinya seperti itu. Belum ada justifikasinya. Jadi sekedar percaya. Makanya derajat antara tahu dan percaya itu lebih tinggi tahu, karena tahu itu ada justifikasinya. Seperti itu. Jadi, kalau mendefinisikan tahu sebagai percaya, ini hampir, tetapi tidak lantas tahu itu percaya, tidak sama persis. Seperti itu. Ada perbedaannya. Ya, dalam penggunaan sehari-hari, kata tahu ini sering digunakan dalam hal yang berbeda-beda. Jadi kita sering menggunakan misalnya, aku tahu Arif gitu. Itu kalau maksudnya, kalau begini gitu ya, kalau dikatakan aku tahu Arif, itu artinya saya kenal Arif. Kenal. Jadi tahu kadang-kadang dalam bahasa sehari-hari kita itu dimaknai sebagai aku kenal Arif gitu. Kenal, aku tahu Arif gitu. Jadi seperti itu. Ada juga yang berarti seperti ini, misalkan aku tahu berenang gitu. Itu berarti menunjukkan kompetensi. Kita bisa berenang gitu, bisa melakukan aktivitas berenang, punya keahlian untuk berenang. Jadi kadang kata tahu itu dimaknai sebagai kapasitas. Kita memiliki kapasitas tentang sesuatu itu. Jadi dalam bahasa sehari-hari kadang tahu itu bermakna seperti ini.
Ada juga tahu dalam konteks yang seperti ini. Aku tahu Soekarno presiden pertama RI. Nah, dalam konteks ini yang disebut sebagai pengetahuan proporsional atau proporsis yang mengandung proposisi. Ada pembenaran di sini, ada unsur afirmasi atau negasi di sini. Misalkan, aku tahu Soekarno presiden pertama RI. Ya, artinya kita melakukan afirmasi pembenaran terhadap bahwa Soekarno itu adalah presiden pertama Republik Indonesia, begitu. Nah, dalam konteks epistemologi, tahu yang seperti apa yang dipelajari? Tahu yang dipelajari adalah tahu yang berbentuknya adalah proposisi seperti yang terakhir ini, yaitu seperti contohnya, aku tahu Soekarno presiden pertama RI. Ada pembenaran di situ. Nah, tahu yang seperti ini yang dicari dalam epistemologi. Secara lebih jauh, kalau tadi masih belum ditemukan ya definisinya epistemologi. Nah, kalau kita mau merujuk definisi epistemologi, di situ kita bisa menengok misalkan definisi yang disampaikan oleh Platon, filsuf Yunani, gurunya Aristoteles, muridnya Socrates. Dia menghadirkan definisi pengetahuan yang menurut saya dan menurut penulis buku ini itu cukup relevan bahkan hingga saat ini untuk mendefinisikan pengetahuan. Apa definisinya? Platon dalam dalam menjelaskan dialog antara Socrates dan Theaetetus ya, dia menjelaskan bahwa dalam diskusi antara Socrates dan Theaetetus itu, Platon itu memberikan penjelasan bahwa pengetahuan itu adalah sesuatu yang memiliki setidaknya 3 kriteria. Kriterianya itu adalah justifikasi, pembenaran, ada kebenaran, dan ada keyakinan atau justified true belief. Dan ini harus sekaligus ada di dalam satu kejadian. Sehingga kalau ini ada di dalam satu kejadian sekaligus, maka ini layak disebut sebagai pengetahuan. Jadi definisi pengetahuan dalam perspektif tradisional itu harus mengandung unsur 3 hal ini sekaligus, yaitu justified true belief, justifikasi atau pembenaran, ada kebenaran, dan ada keyakinan. Kita pelajari satu persatu. Jadi hal pertama atau yang menjadi dasar dari pengetahuan itu yang pertama adalah keyakinan. Untuk kita bisa mengetahui, pertama-tama kita perlu yakin apakah sesuatu itu, perlu yakin tentang sesuatu itu. Kita harus yakin dulu sesuatu itu untuk kita tahu sesuatu itu. Jadi kalau kita tidak yakin, maka kita tidak akan punya modal untuk tahu. Jadi modal pertama untuk tahu itu adalah yakin. Kita yakin dulu. Ya, yakin itu ya sederhananya percaya begitu saja. Percaya begitu saja tanpa ada upaya rasionalisasi. Ya, saya percaya ini apel gitu. Misalkan ya, saya percaya Tuhan itu ada gitu. Itu yakin. Nah, yakin ini mengantarkan kita kepada pengetahuan. Langkah pertama terhadap pengetahuan ini adalah yakin. Tetapi hanya yakin saja, hanya dengan modal yakin itu tidak bisa menjadi jaminan bahwa apa yang kita yakini itu benar. Untuk itu kita perlu tahap yang berikutnya. Tahap yang berikutnya itu adalah pembenaran. Setelah kita yakin bahwa sesuatu, maka kita perlu melakukan pembenaran kalau kita ingin tahu. Pembenaran itu apa? Nah, karena keyakinan itu punya potensi salah ya, sebagaimana saya katakan tadi, tidak langsung otomatis benar kalau kita melakukan yang namanya yakin saja gitu. Maka perlu kita melakukan tindakan untuk memastikan kebenaran dari keyakinan kita itu.
Jadi ini yang namanya pembenaran, justifikasi. Kita bisa membenarkan apa yang kita yakini secara rasional. Gitu. Bisa membenarkan yang kita benarkan ini dengan cara rasional, dengan cara korespondensi, koherensi, dan seterusnya. Intinya, pembenaran yang kita lakukan ini adalah pembenaran filosofis, seperti itu. Jadi, langkah kedua untuk mengetahui itu adalah melakukan yang namanya pembenaran. Tetapi perlu diingat, dalam proses pembenaran itu hadir dalam aneka bentuk. Tidak hanya ada satu bentuk pembenaran. Pembenaran itu aneka ragam. Antara kita membenarkan adanya apel dengan membenarkan tahunya kita akan apel dengan membenarkan tahunya kita akan Tuhan, itu beda. Membenarkan keterangan saksi dengan membenarkan keberadaan wujud laptop di depan kita, itu beda. Makanya kita harus mafhum di dalam pemikiran kita bahwa pembenaran itu hadirnya dalam aneka bentuk. Jadi tidak hanya ada satu cara untuk melakukan pembenaran. Kita harus paham itu. Yang kedua adalah pembenaran itu tidak lantas menggaransi secara mutlak sebuah kebenaran. Jadi pembenaran ini tidak menjadi jaminan yang memutlakkan adanya kebenaran gitu. Jadi masih ada kemungkinan salah gitu. Tetapi tarafnya itu sudah di atas percaya tadi. Kalau percaya tadi itu kan masih tidak ada upaya pembenaran. Dalam konteks hal ini ada rasionalisasi, ada penjelasan mengapa ini benar, mengapa ini salah begitu. Nah, kalau pembenaran itu sudah ada proses itu, sehingga tarafnya sudah di atas yakin. Seperti itu. Tetapi kebenarannya juga tidak mutlak. Karena kebenarannya tidak mutlak dan hadirnya dalam aneka bentuk, maka untuk sesuatu itu bisa dianggap sebagai pengetahuan, butuh tahap yang terakhir. Tahap yang terakhir itu adalah benar. Sesuatu yang kita yakini benar itu dan sudah kita uji kebenarannya itu haruslah benar. Jadi klaim kita yang sudah kita cari secara rasional tadi, melakukan upaya pembenaran tadi, itu haruslah benar. Kalau tidak benar, maka dia tidak dianggap pengetahuan. Seperti itu. Jadi syarat pengetahuan itu haruslah 3 hal ini menurut pandangan klasik atau menurut pandangan tradisional, yaitu harus ada unsur yakin, ada pembenaran, dan ia sendiri adalah benar. Jadi ini definisi pengetahuan. Ya, barangkali itu yang bisa saya sampaikan tentang penjelasan definisi pengetahuan atau apa itu pengetahuan. Terima kasih. Sebelum saya akhiri, saya akan mengutip satu kata menarik yang ada di dalam pintu gerbang Akademianya Plato yang bertuliskan seperti ini. Yang tidak tahu matematika, jangan masuk. Jadi kalau Anda tidak paham matematika, sulit memahami matematika, sebaiknya Anda belajar karena matematika itu adalah syarat untuk belajar filsafat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.